Yehezkiel pasal 30 ayat 9 sampai pasal 32 ayat 16. Pada hari itu utusan-utusanku akan berangkat dengan cepat-cepat untuk mengejutkan Etiopia yang bersenang-senang dan mereka akan gentar pada hari penghukuman Mesir. Sebab sungguh hari itu akan datang. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan meniadakan kekayaan Mesir dengan perantaraan Nebukadnezar, Raja Babel. Ia bersama bangsanya, yaitu yang paling ganas di antara bangsa-bangsa, akan dibawa untuk memusnahkan tanah itu dan mereka akan menghunus pedang terhadap Mesir dan memenuhi tanah itu dengan orang-orang yang terbunuh. Aku akan mengeringkan anak-anak sungai Nil dan akan menyerahkan tanah itu dalam tangan orang-orang jahat dan memusnahkan tanah itu serta segala isinya dengan perantaraan orang-orang asing. Aku, Tuhan yang mengatakannya. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan membinasakan berhala-berhala dan meniadakan dewa-dewa dari Memphis, dan tidak akan ada lagi pemimpin di tanah Mesir, dan aku akan menimbulkan ketakutan di sana. Aku akan memusnahkan Patros dan menimbulkan api di Sowan dan menjatuhkan hukuman atas Tebe. Aku akan mencurahkan amarahku atas Sin, benteng Mesir dan melenyapkan kekayaan Tebe. Aku akan menimbulkan api di Mesir, Sin akan gemetar dan Tebe akan direbut dan tembok-temboknya akan dibongkar. Teruna-teruna On dan Pi Beser akan mati rebah oleh pedang dan perempuan-perempuan akan diangkut tertawan. Di Tahpanhes, hari akan menjadi gelap pada saat aku mematahkan kekuasaan Mesir di sana dan kecongkakannya yang ditimbulkan kekuatannya berakhir. Kota itu akan ditutupi oleh awan dan anak-anaknya perempuan akan diangkut tertawan. Dan aku akan menjatuhkan hukuman atas Mesir dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada tahun ke-11 dalam bulan pertama, pada tanggal 7 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah mematahkan tangan kekuatan Firaun, Raja Mesir. Dan lihat, tangannya itu tidak dibalut supaya sembuh kembali. Tidak ada yang memasang pembalut supaya kuat kembali untuk mengacungkan pedang. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawan Firaun, Raja Mesir, dan aku akan mematahkan tangannya, baik yang masih kuat maupun yang sudah patah, dan aku akan menjatuhkan pedang dari tangannya. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Aku akan menguatkan tangan Raja Babel dan akan memberikan pedangku dalam tangannya. Tetapi aku akan mematahkan tangan Firaun dan ia akan merintih di hadapannya, seperti orang yang mendapat luka berat. Ya, aku akan menguatkan tangan Raja Babel. Tetapi tangan Raja Firaun akan jatuh terkulai, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku memberikan pedangku dalam tangan Raja Babel, dan ia mengacungkannya melawan tanah Mesir. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada tahun ke-11, dalam bulan yang ketiga, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, dan kepada khalayak ramai yang mengikutinya. Di dalam kebesaranmu, siapakah yang dapat menyamai engkau? Lihat, aku menyamakan engkau dengan pohon aras di Libanon, penuh dengan cabang yang elok dan daun yang rumpun sekali. Tumbuhnya sangat tinggi, puncaknya sampai ke langit. Sungai-sungai membuatnya besar, samudera raya membuatnya meninggi, itu membuat sungainya mengalir, mengelilingi bedengnya itu, dan menjulurkan saluran-saluran ke segala pohon yang ada di padang. Maka dari itu tumbuhnya lebih tinggi dari segala pohon di padang. Ranting-rantingnya menjadi banyak, cabang-cabangnya menjadi panjang, lantaran air yang melimpah datang. Pada rantingnya diam bersarang, segala burung yang di udara. Di bawah cabangnya segala binatang di hutan melahirkan anaknya. Dan semuanya bangsa besar duduk bernaung di bawahnya. Ia elok karena besarnya, dan karena cabangnya yang panjang-panjang, karena akarnya julur jalar, sampai di air yang berlimpah-limpah. Pohon-pohon aras di dalam taman Allah tidak akan dapat menyainginya. Juga pohon sanobar tidak akan dapat menyamai ranting-rantingnya. Dan pohon berangan tidak dapat dibandingkan dengan cabang-cabangnya. Segala pohon-pohon yang di taman Allah tiada yang dapat disamakan dengan dia.
mengenai keelokannya. Aku membuat dia sungguh-sungguh elok dengan cabang-cabangnya yang sangat rapat. Di Taman Eden, di Taman Allah, segala pohon cemburu padanya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit, dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya. Maka aku telah menyerahkan dia ke dalam tangan seorang berkuasa di antara bangsa-bangsa, supaya ia memperlakukannya selaras dengan kejahatannya. Aku menghalau dia. Orang-orang asing, yaitu yang paling ganas di antara bangsa-bangsa, akan menebang dia dan membiarkannya. Di atas gunung-gunung dan di semua lembah cabang-cabangnya berjatuhan, dan di semua alur sungai negeri itu ranting-rantingnya berpatahan, dan semua bangsa di bumi pergi lari dari naungannya dan membiarkan dia. Di atas batangnya yang roboh itu berhinggapan segala burung di udara, dan di antara cabang-cabangnya diam segala binatang di hutan. Semuanya ini terjadi supaya segala pohon yang di tepi air jangan meninggikan dirinya, dan puncaknya jangan dijulurkan sampai ke langit, dan supaya pohon-pohon besar, yaitu semua yang menghisap banyak air, jangan tetap berdiri di dalam kecongkakannya. Sebab mereka semuanya telah diserahkan ke dalam maut, ke dalam bumi yang paling bawah, di tengah anak-anak manusia yang telah turun ke liang kubur. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari ia turun ke dunia orang mati, aku membuat samudera raya berkabung karena dia. Aku mengempang sungai-sungainya sehingga air banjirnya dibendung. Dan karena dia, aku membuat gunung Libanon berpakaian kabung dan membuat segala pohon itu di hutan layu lesu. Mendengar derum kejatuhannya, aku membuat bangsa-bangsa gemetar. Pada saat aku menurunkan dia ke dunia orang mati, menjumpai mereka yang telah turun ke liang kabur, dan segala pohon Taman Eden akan merasa terhibur di bumi yang paling bawah, yaitu pohon yang terpilih dan yang terindah dari Libanon, yang menghisap banyak air. Mereka juga turun bersama dia ke dunia orang mati, yaitu ke orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang, dan mereka yang bernaung di bawahnya di tengah bangsa-bangsa mati juga. Maka dengan siapakah engkau dapat disamakan di antara pohon-pohon di Taman Eden dalam hal kemuliaan dan kebesaran? Engkau akan diturunkan ke bumi yang paling bawah bersama pohon-pohon di Taman Eden, dan engkau telentang di tengah orang-orang yang tak bersunat bersama orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Itulah Firaun dengan semua khalayak ramai yang mengikutinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Pada tahun ke-12, dalam bulan yang ke-12, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Firaun, Raja Mesir, dan katakanlah kepadanya, engkau menyamakan dirimu dengan singa muda di antara bangsa-bangsa. Tetapi engkau seperti buaya di laut, sungai-sungaimu kau buat berbuih. Engkau mengeruhkan airnya dengan kaki dan menggelompar dalam lumpur sungainya. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku memasang jaringku menangkap engkau dengan sekumpulan bangsa-bangsa yang banyak, dan mengangkat engkau di dalam pukatku. Kuhempaskan engkau ke tanah, kulemparkan engkau ke padang, dan ke atasmu kusuruh hinggap segala burung di udara. Dengan dagingmu kukenyangkan binatang-binatang seluruh bumi. Dagingmu kubiarkan berhamburan di atas pegunungan. Lembah-lembah aku penuhi dengan bangkai-bangkaimu. Bumi kuberi minum, darahmu yang mengalir, ya, juga gunung-gunung dan alur-alur sungai akan penuh dengannya. Waktu aku membinasakan engkau, langit akan kututup, dan bintangnya kubuat berkabut. Matahari kututup dengan awan, dan bulan cahayanya tak disinarkan. Semua yang bersinar di langit akan kugelapkan demi engkau. Kegelapan kudatangkan atas tanahmu, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku menggelisahkan hati banyak bangsa. Kalau aku membawa kamu sebagai tawanan di tengah bangsa-bangsa, ke negeri-negeri yang belum kamu kenal, aku akan membuat banyak bangsa kaget melihat engkau, dan raja-rajanya akan menggigil melihatmu. Kalau aku menetak-netakkan pedangku di hadapan mereka, mereka akan gentar, terus-menerus, masing-masing demi hidupnya pada hari kesudahanmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, pedang Raja Babel akan datang atasmu, aku akan membuat khalayak pengikutmu berbahan oleh pedang para pahlawan. Semuanya yang terganas di antara bangsa-bangsa. Kecongkakan Mesir akan dipatahkan, dan khalayak pengikutnya semua dipunahkan. Semua binatangnya akan kubinasakan dari tepi sungai-sungai besar. Kaki manusia tidak lagi mengeruhkannya, dan di dalamnya tiada hewan menggelompar.
maka airnya akan kujernihkan, sungai-sungainya akan kubuat, mengalir seperti minyak. Demikianlah firman Tuhan Allah. Pada saat Mesir kujadikan sunyi sepi, juga habis dilenyapkan segala isi negeri, dan semua penduduknya habis kumusnahkan. Mereka akan tahu bahwa akulah Tuhan. Inilah ratapan yang seharusnya dinyanyikan. Kaum perempuan bangsa-bangsa akan menyanyikannya. Mereka akan menyanyikannya atas Mesir dan atas seluruh rakyatnya yang banyak. Demikianlah firman Tuhan Allah. Mazmur pasal 132 ayat 6 sampai ayat 12. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatnya di padang Yaar. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentianmu, engkau serta tabur kekuatanmu. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran, dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Oleh karena Daud, hambamu, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud, ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tatahmu. Jika anak-anakmu berpegang kepada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tatahmu. Amsal pasal 28 ayat 19 sampai ayat 22. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta, dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai pasal 3 ayat 12. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian, jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiria, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab
Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat.